Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini menjelang berakhirnya Ramadan, tema tausiah kita adalah tentang menjaga waktu di akhir-akhir Ramadan, ya. Menjaga waktu di akhir-akhir Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Menjaga waktu merupakan sebuah kewajiban. Dan waktu luang itu merupakan sebuah kenikmatan yang seringkali kita lalai dalam menggunakannya dan memanfaatkannya. Dan tak jarang kita baru merasakan penyesalan. Baru kita merasakan menyesal setelah kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan pada kita. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maqbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Yani ketahuilah bahwasanya ada dua buah kenikmatan yang seringkali manusia lalai dalam menggunakannya. Apa itu? Yang pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat waktu luang. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kita akan hidup selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Dan begitu pula jika dengan waktu luang, kita seringkali tidak pandai mengaturnya dengan sebaik-baiknya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di antara bentuk menjaga waktu adalah dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, ya. Memperbanyak mengaji. Kemudian memperbanyak zikir. Apapun itu, baik itu tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, semuanya boleh. Juga bisa berupa bentuk bersedekah, berinfak, belajar, bahkan juga mengajar. Yang penting asalkan itu bermanfaat, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak kegiatan itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengisahkan Rasulullah SAW apabila memasuki 10 malam terakhir, kata beliau, kana Rasulullah SAW, ya, iza dakhala al-ashru. Rasulullah apabila telah memasuki al-ashru, maksudnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka beliau ahyal laila, beliau senantiasa menghidupkan malam-malamnya. Beliau senantiasa begadang di penghujung Ramadan untuk beribadah, seperti memperbanyak ibadah sunnah, ya, qiyamul lail, tahajud, berzikir, membaca Quran, dan masih banyak lagi. Kemudian waiqazu ahlah, dan beliau juga senantiasa membangunkan semua anggota keluarganya untuk lebih memaksimalkan ibadah di penghujung Ramadan. Beliau membangunkan istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang di rumah beliau agar semuanya fokus dan beribadah memaksimalkan akhir-akhir Ramadan. Kemudian wasyaddal mi'zar, dan beliau lebih mengencangkan ikat pinggangnya. Ini merupakan bentuk kiasan, ya, kiasan bahwasanya beliau sengaja meninggalkan dulu istrinya
di akhir Ramadan agar lebih fokus untuk beribadah. Beginilah beliau menjaga waktu-waktunya di akhir Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mengapa kita diperintahkan untuk menjaga waktu? Mengapa Allah memerintahkan kita menjaga waktu kita? Sebab waktu luang dan perintah menjaganya itu merupakan sebuah nikmat yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah di hari kiamat, ya. Setiap detik yang kita lalui, setiap waktu kita akan ditanya Allah. Dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadamu bani Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'ala an khamsin." Tidak akan bergeser kaki anak Adam, ya, kaki kita di hari kiamat tidak akan bergerak sedikit pun sampai kita semuanya ditanya tentang 5 perkara. Apa itu Pak Ibu? Ya. Yang pertama adalah an umrihi fi ma'afnah. Yang pertama adalah tentang usia kita. Tentang usia kita. Kemana kita gunakan? Kemana usia kita habiskan? Apakah kita menggunakan usia kita untuk ketaatan, ataukah untuk kemaksiatan, ataukah untuk kesia-siaan? Ini yang pertama. Yang kedua, wan syababihi fi ma'ablah. Yang kedua, tentang masa muda kita, ya. Kita semuanya pernah muda. Dan masa muda merupakan masa-masa di mana 2 buah kekuatan berkumpul pada seseorang, yaitu kekuatan akal, ya. Yang kedua, kekuatan fisik. Jadi 2 potensi ini bergabung pada pemuda. Ide-idenya masih bersih, masih original, ya. Belum terkontaminasi. Kemudian yang ketiga, wa malihi min aina iktasabah. Kemudian yang ketiga, tentang hartanya, tentang harta yang kita dapatkan, dari mana kita mendapatkannya, ya. Apakah kita mendapatkan harta kita dengan cara korupsi, kolusi, nepotisme, ya, atau misalnya membunuh orang, ya, hal-hal yang diharamkan. Ataukah kita mendapatkannya dengan cara yang dibenarkan, yakni dengan bekerja, ya. Kemudian wa fima anfaqah. Kemudian harta itu kemana kita infakkan. Jadi Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di sebagian harta kita ada hak-hak orang lain, ya. Di sebagian harta kita ada haknya orang lain. Maka jangan lupa kita bersedekah dari kelebihan harta yang kita miliki. Dan itu memang sangat dianjurkan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa fima alima, ya, wa maza amila fima alima. Yang kelima adalah apa yang ia amalkan dari ilmu yang ia ketahui. Jadi tujuan kita belajar adalah untuk beramal, bukan hanya untuk memperbanyak wawasan, memperbanyak pengetahuan, tapi untuk beramal. Karena ilmu tanpa amal tidak ada gunanya. Dikatakanlah sebuah pepatah, al ilmu bila amal kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Ilmunya itu tidak ada gunanya, ya, sama dengan sampah. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jika kita hanya berilmu tapi kita tidak beramal, maka kita sama dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka mengetahui kebenaran, bahkan ilmunya sampai langit, sakit tingginya. Akan tetapi mereka tidak mengamalkan ilmu yang dia ketahui, ya.
mereka tak mengamalkan ilmu yang mereka ketahui, makanya mereka dilaknat, ya, dimarahi. Jadi ilmu membutuhkan amal sebagai bentuk kejujuran. Kemudian jika sebaliknya orang-orang Nasoro, ya, kebalikannya, orang-orang Nasoro, mereka semangat beramal, mereka semangat ibadah, tetapi ilmunya tidak ada, akibatnya mereka sesat. Dan dalam Islam ada dua buah kelompok ini. Ada di antara kita yang semangat beramal tapi tidak ada ilmu. Ada juga yang punya ilmu tapi tak semangat beramal. Yang di antara kita yang punya ilmu, baik Bapak Ibu, silakan berbuka puasa, jangan lupa membaca basmalah sebelum makan dan minum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Au.